Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman. Di sini kita akan mempresentasikan kompar means lebih dari 2 sampel data sekunder dari kelompok 4. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kita, yaitu dengan saya sendiri, Fatur Rahman, dengan NIM 2020-210308. Yang kedua ada Farulia Agustin Latif dengan NIM 2020-210309. Nah, yang ketiga ada Galus Satrita dengan NIM 2020-210310. Yang keempat ada Bung Rizky Nur Alfia dengan NIM 2020-210321. Yang keempat ada Rinita Nur Aisyah dengan NIM 2020-210323. Baik, saya akan menjelaskan dasar teori. Dasar teori kita yaitu kompar means ini umumnya disebut sebagai dengan uji perbandingan rata-rata. Jadi sesuai dengan namanya, uji ini digunakan untuk membandingkan rata-rata sampel independen maupun sampel berpasangan dengan menghitung t-student. Dengan pengertian lain, kompar means adalah nilai uji perbandingan rata-rata terhadap hasil penelitian yang dilakukan. Umumnya analisis compare means ini ditunjukkan untuk membandingkan nilai variabel independen X dan variabel dependen Y. Jadi analisis perbandingan rata-rata atau compare means ini digunakan untuk membandingkan rata-rata antara dua atau lebih kelompok sampel data. Asumsi mendasar dalam analisis perbandingannya adalah bahwa variabel data yang akan dibandingkan harus mengikuti distribusi normal. Asumsi lainnya yang harus dipenuhi dalam analisis perbandingan dengan ANOVA yaitu dan ANOVA adalah homogenitas variance. Ini dilakukan melalui uji Levenes homogeneity of variance test. Lanjut. Langkah-langkah compare means. Jadi langkah yang pertama untuk metode perbandingan ini adalah mengumpulkan data atau sampel dari setiap objek per kelompok variabel. Jadi pengukuran bersifat kuantitatif atau minimum berskala interval. Selanjutnya mengenal apa yang disebut dengan statistik uji T dan analisis varians ANOVA. Jadi statistik uji T dan ANOVA digunakan sebagai statistik uji untuk perbandingan dua atau lebih kelompok sampel data. Jadi uji T digunakan untuk membandingkan dua sampel yang akan dibandingkan, sedangkan ANOVA digunakan untuk uji perbandingan lebih dari dua kelompok sampel, maka digunakan analisis varians. Jadi terdapat langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ada mengumpulkan data atau sampel dari setiap objek per kelompok variabel. Pengukurannya bersifat kuantitatif atau minimal berskala interval. Jadi yang kedua ada mengenal apa yang disebut dengan statistik uji T dan varians ANOVA yang digunakan sebagai statistik uji untuk perbandingan V2 atau lebih kelompok sampel data. Jadi uji T digunakan untuk membandingkan dua sampel yang akan dibandingkan, sedangkan ANOVA digunakan untuk menguji perbandingan lebih dari dua kelompok sampel data. Saya lanjut. Ini saya akan menjelaskan alat uji compare means. Yang pertama ada one sample d-test. Jadi one sample d-test ini digunakan untuk membandingkan apakah terdapat perbedaan atau kesamaan rata-rata dari kelompok sampel data dengan nilai rata-rata tertentu. Yang kedua ada paired sample d-test. Jadi paired sample d-test ini digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok sampel dan kedua kelompok sampel ini saling berhubungan. Yang ketiga ada independent sample d-test. Independent sample d-test ini digunakan untuk membandingkan dua kelompok sampel data dan kedua kelompok sampel data tersebut bersifat independen atau bebas. Yang keempat ada one way ANOVA. Jadi digunakan untuk membandingkan nilai rata-rata antara dua atau lebih kelompok data. Dalam uji ini diperlukan asumsi distribusi normal dan homogenitas varians antara kelompok sampel. Jadi variabel terkait dari dependent variabelnya yaitu Y1 sama dengan gaji perusahaan sendiri 2020, Y2 nya itu gaji bebas 2020,
Y3-nya itu gaji berusaha sendiri 2021, yang Y4-nya itu gaji bebas 2021. Untuk variabel bebasnya atau independen variabelnya yaitu X-nya itu 8 pekerjaan, pertanian, industri, dan jasa. Saya Fahruria Agustin Latif akan melanjutkan presentasi mengenai kasus dan data. Jadi dilakukan pengujian untuk mengetahui bahwa ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja berusaha sendiri dan rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja bebas pada tahun 2021 dan 2020 dengan kategori lapangan pekerjaan utama. Terhadap pernyataan ini dilakukan pengolahan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan keterangan yang ada pada data tersebut. Yang pertama yaitu data yang dipakai adalah data pada bulan Februari. Lalu yang kedua, pekerja bebas adalah pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di non-pertanian. Lalu yang ketiga, pekerja berusaha sendiri adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis. Lalu yang keempat, pada sektor pertanian, yang termasuk sektor pertanian itu ada pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan. Lalu selanjutnya yang masuk ke sektor industri yaitu pertambangan dan penggalian, industri, listrik, gas, dan air minum. Lalu yang masuk ke sektor konstruksi jasa diantaranya yaitu perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi, transportasi, pergudangan, dan komunikasi lembaga keuangan, real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan, jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan. Selanjutnya dilakukan analisis deskriptif pada data tersebut. Yang pertama, pada rata-rata gaji berusaha sendiri tahun 2021 dapat dilihat bahwa kelompok jasa paling tinggi dibandingkan industri dan pertanian, yaitu sebesar 1.875,850. Yang kedua, pada rata-rata gaji bebas tahun 2021 dapat dilihat bahwa kelompok industri paling tinggi dibandingkan dengan pertanian dan jasa, yaitu sebesar 1.818,275. Yang ketiga, pada rata-rata gaji berusaha sendiri tahun 2020. Gaji kelompok jasa paling tinggi dibandingkan industri dan pertanian, yaitu sebesar 2030,506. Yang keempat, pada rata-rata gaji bebas tahun 2020, kelompok industri paling tinggi dibandingkan gaji bebas sektor pertanian dan jasa, yaitu sebesar 1.979,669. Baik. Yang pertama ada standar deviasi gaji berusaha sendiri tahun 2021. Dapat dijelaskan bahwa gaji berusaha sendiri pada tahun tersebut industri paling merata dibandingkan pertanian dan jasa. Lalu yang kedua, standar deviasi gaji bebas pada tahun 2021. Dapat dijelaskan bahwa gaji bebas pada tahun tersebut industri paling merata dibandingkan jasa dan pertanian. Lalu yang ketiga, standar deviasi gaji berusaha sendiri pada tahun 2020 dapat dijelaskan bahwa gaji berusaha sendiri pada tahun tersebut pertanian paling merata dibandingkan industri dan jasa. Lalu yang keempat, standar deviasi gaji bebas pada tahun 2020 dapat dijelaskan bahwa gaji bebas pada tahun tersebut jasa paling merata dibandingkan industri dan pertanian. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Galus Satrida dengan NIM 2020210310. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis tabel ANOVA. Yang pertama yaitu gaji berusaha sendiri tahun 2021. Tahap pertama yaitu merumuskan H0 dan H1. H0 sama dengan mu pertanian sama dengan mu industri sama dengan mu jasa. Tidak ada perbedaan signifikan gaji berusaha sendiri 2021 di antara pekerjaan utama. H1 sama dengan minimal satu pasangan mu bertanda tidak sama dengan. Dalam kurung ada perbedaan signifikan gaji berusaha sendiri 2021 di antara pekerjaan utama. Kedua, level of significant. Alfa sama dengan 0,05. Selanjutnya F 0,05.2.45 sama dengan 3,20. Ketiga, kriteria pengujian.
H0 diterima sama dengan F hitung kurang dari sama dengan 3,20 atau signifikan lebih dari sama dengan 0,05. H0 ditolak sama dengan F hitung lebih dari 3,20 atau signifikan kurang dari 0,05. Keempat, menentukan nilai F hitung. F hitung sama dengan mean square of between groups dibagi mean square of within groups sama dengan 3,20 kurang dari sama dengan 3,20 atau signifikan 0,050 lebih dari 0,05. Kelima, kesimpulan H0 diterima. Jadi dugaan bawah tidak ada perbedaan yang signifikan rata-rata gaji berusaha sendiri 2021 di antara pekerjaan utama dapat dibenarkan. Selanjutnya yaitu gaji bebas 2021. Yang pertama, merumuskan H0 dan H1. H0 sama dengan mu pertanian sama dengan mu industri sama dengan mu jasa. Dalam kurung tidak ada perbedaan signifikan gaji bebas 2021 di antara pekerjaan utama. H1 sama dengan minimal satu pasangan mu bertanda tidak sama dengan. Dalam kurung ada perbedaan signifikan gaji bebas 2021 di antara pekerjaan utama. Kedua, level of significant. Alfa sama dengan 0,05. Selanjutnya, F0,05 titik, 2,45 sama dengan 3,20. Ketiga, kriteria pengujian. H0 diterima sama dengan kurang dari sama dengan 3,20 atau signifikan lebih dari sama dengan 0,05. H0 ditolak sama dengan F hitung lebih dari 3,20 atau signifikan kurang dari 0,05. Keempat, menentukan nilai F hitung. F hitung sama dengan mean square of between groups dibagi mean square of within groups. Sama dengan 12,595 lebih dari 3,20 atau signifikan sama dengan 0,000 kurang dari 0,05. Kelima, kesimpulan. H0 ditolak. Jadi, dugaan bahwa ada perbedaan yang signifikan gaji bebas 2021 di antara pekerjaan utama dapat dibenarkan. Selanjutnya yaitu gaji berusaha sendiri tahun 2020. Yang pertama, merumuskan H0 dan H1. H0 sama dengan mu pertanian sama dengan mu industri sama dengan mu jasa. Dalam kurung tidak ada perbedaan signifikan gaji berusaha sendiri 2020 di antara pekerjaan utama. H1 diterima sama dengan minimal satu pasangan mu bertanda tidak sama dengan. Dalam kurung ada perbedaan signifikan gaji berusaha sendiri 2020 di antara pekerjaan utama. Kedua, level of significant. Alfa sama dengan 0,05. Selanjutnya F0,05 titik, 2,45 sama dengan 3,20. Ketiga, kriteria pengujian. H0 diterima sama dengan F hitung kurang dari sama dengan 3,20 atau signifikan lebih dari sama dengan 0,05. H0 ditolak sama dengan F hitung lebih dari 3,20 atau signifikan kurang dari 0,05. Keempat, menentukan nilai F hitung. F hitung sama dengan mean square of between groups dibagi mean square of within groups. Sama dengan 6,077 lebih dari 3,20 atau signifikan sama dengan 0,005 kurang dari 0,05. Kelima, kesimpulan sama dengan H0 ditolak. Jadi dugaan bawah ada perbedaan yang signifikan rata-rata gaji berusaha sendiri 2020 di antara pekerjaan utama dapat dibenarkan.
Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu gaji bebas 2020. Yang tahap pertama yaitu merumuskan H0 dan H1. H0 sama dengan mu pertanian sama dengan mu industri sama dengan mu jasa. Dalam kurung tidak ada perbedaan signifikan gaji bebas 2020 di antara pekerjaan utama. H1 minimal satu pasangan mu bertanda tidak sama dengan. Dalam kurung ada perbedaan signifikan gaji bebas 2020 di antara pekerjaan utama. Kedua, level of significant. Alfa sama dengan 0,05. Selanjutnya F 0,05 titik, 2,45 sama dengan 3,20. Ketiga, kriteria pengujian. H0 diterima sama dengan F hitung kurang dari sama dengan 3,20 atau signifikan lebih dari sama dengan 0,05. H0 ditolak sama dengan F hitung lebih dari 3,20 atau signifikan kurang dari 0,05. Keempat, menentukan nilai F hitung. F hitung sama dengan mean square of between groups dibagi mean square of within groups. Sama dengan 13,096 lebih dari 3,20 atau signifikan sama dengan 0,000 kurang dari 0,05. Kelima, kesimpulan H0 ditolak. Jadi dugaan bahwa ada perbedaan yang signifikan rata-rata gaji bebas 2020 di antara pekerjaan utama dapat dibenarkan. Baik, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Pundi Rizky Nur Alivia dengan NIM 2020-210321. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya dan saya akan menjelaskan mengenai tabel multiple comparison. Pada tabel multiple comparison, jika nilai mean difference tanda bintang atau nilai signifikan kurang dari 0,05, berarti H0-nya ditolak dan sebaliknya. Lalu analisis yang pertama yaitu gaji berusaha sendiri 2021. Yang pertama, pertanian versus industri, di mana signifikan 0,129 lebih besar dari 0,05, yang artinya H0 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata gaji berusaha sendiri 2021 di antara pekerjaan utama, yaitu pertanian dan industri. Lalu yang kedua, pertanian versus jasa, di mana signifikan 0,058 lebih besar dari 0,05, yang artinya H0 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata gaji berusaha sendiri 2021 di antara pekerjaan utama yaitu pertanian dan jasa. Lalu yang ketiga yaitu industri versus jasa, di mana signifikan 0,925 lebih besar dari 0,05 yang artinya H0 diterima. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata gaji berusaha sendiri 2021 di antara pekerjaan utama yaitu industri dan jasa. Lalu analisis yang kedua yaitu gaji bebas 2021. Yang pertama, pertanian versus industri, di mana signifikan 0,001 kurang dari 0,05 yang artinya H0 ditolak. Jadi, tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata gaji bebas 2021 di antara pekerjaan utama yaitu pertanian dan industri. Lalu yang kedua, pertanian versus jasa, di mana signifikan 0,717 lebih besar dari 0,05 yang artinya H0 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata gaji bebas 2021 di antara pekerjaan utama yaitu pertanian dan jasa. Lalu yang ketiga yaitu industri versus jasa, di mana signifikan 0,000 kurang dari 0,05 yang artinya H0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata gaji bebas 2021 di antara pekerjaan utama yaitu industri dan jasa. Lalu analisis yang ketiga yaitu gaji berusaha sendiri 2020. Yang pertama, pertanian versus industri, di mana signifikan 0,137 lebih besar dari 0,05 yang artinya H0 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata gaji berusaha sendiri 2020 di antara pekerjaan utama yaitu pertanian dan industri. Yang kedua, pertanian versus jasa, di mana signifikan 0,003
kurang dari 0,05 yang artinya H0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata gaji berusaha sendiri 2020 di antara pekerjaan utama, yaitu pertanian dan jasa. Lalu yang ketiga, industri versus jasa, di mana signifikan 0,287 lebih besar dari 0,05, yang artinya H0 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata gaji berusaha sendiri 2020 dan di antara pekerjaan utama industri dan jasa. Lalu analisis yang keempat yaitu gaji bebas 2020. Yang pertama pertanian versus industri, di mana signifikan 0,000 kurang dari 0,05 yang artinya H0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata gaji bebas 2020 di antara pekerjaan utama yaitu pertanian dan industri. Lalu yang kedua, pertanian versus jasa, di mana signifikan 0,974 lebih besar dari 0,05 yang artinya H0 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata gaji bebas 2020 di antara pekerjaan utama yaitu pertanian dan jasa. Lalu yang ketiga yaitu industri versus jasa, di mana signifikan 0,000 kurang dari 0,05 yang artinya H0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata gaji bebas 2020 di antara pekerjaan utama yaitu industri dan jasa. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Renita dengan NIM 2020-210323. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis dari tabel homogeneous subset. Tabel ini digunakan untuk lebih mendukung hasil pengujian hipotesis. Jika kolom terpecah menjadi lebih dari satu kolom, berarti ada perbedaan yang signifikan. Variabel yang terletak pada kolom yang terpisah adalah variabel penyebab timbulnya perbedaan. Dari data yang sudah kami analisis, untuk gaji berusaha sendiri tahun 2021, kolom subsetnya tidak terpecah menjadi dua bagian, artinya tidak ada perbedaan yang signifikan. Selanjutnya, untuk gaji bebas tahun 2021, kolom subsetnya terpecah menjadi dua bagian, artinya ada perbedaan. Untuk jasa dan pertanian terdapat dalam satu kolom, dan untuk industri terdapat pada kolom yang lain. Selanjutnya, untuk gaji berusaha sendiri tahun 2020, kolom subsetnya terpecah menjadi dua bagian, yang artinya ada perbedaan. Untuk pertanian dan industri terdapat dalam satu kolom, dan untuk jasa terdapat pada kolom yang lain. Dan untuk gaji bebas tahun 2020, kolom subsetnya terpecah menjadi dua bagian, yang artinya adanya perbedaan. Nah, untuk pertanian dan jasa terdapat dalam satu kolom, dan untuk industri terpisah pada kolom yang lain. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.